selamat berjumpa kembali. Saya MC Mariati. Positif, Anda pasti bahagia. Salam sukses, selamat bahagia, dan keep fighting. Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Saya berharap Anda selalu bahagia. Kali ini saya akan berikan tips bagaimana cara hidup berlimpah dan selalu bahagia sepanjang waktu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita menyaksikan orang begitu nampak bahagia, gembira, padahal kalau dilihat secara fisik sebetulnya biasa-biasa saja. Kehidupannya biasa-biasa saja, tapi karena mentalnya berlimpah maka dia selalu bahagia. Sebaliknya, kadang kita menyaksikan orang yang segalanya ada, sepertinya tidak kekurangan suatu apa, tetapi kenapa hidupnya nggak bahagia? Nah, kali ini saya akan memberi bagaimana tips selalu hidup berlimpah dan bahagia sepanjang waktu. Nah, saya akan berikan 5 tips untuk hidup berlimpah dan selalu bahagia. Kita mulai yang pertama. Yang pertama, selalu bersyukur. Ya, selalu bersyukur. Nah, orang yang pandai bersyukur, dia selalu bahagia. Dia selalu berkelimpahan. Nah, bagaimana cara bersyukur? Hitunglah kebaikan yang kita miliki setiap hari. Hitunglah hal-hal di dalam kehidupan kita. Kita sehat, kita layak bersyukur. Biasanya orang lupa bersyukur pada saat sehat. Pada saat sakit baru sadar. Kenapa? Ternyata sehat itu mahal sekali harganya. Nah, nikmati hal-hal yang bersama di dalam kehidupan. Hal-hal kecil kita nikmati. Minum kopi, minum teh, ya, bangun pagi makan snack kecil kita nikmatin. Udara pagi yang segar kita nikmatin. Nah, orang yang bisa menikmati hal-hal kecil, bisa menerima kehidupan seperti itu, pasti dia akan berlimpah, pasti dia akan merasa bahagia. Jangan menghitung kekurangan-kekurangan kita. Pada saat kita menghitung kekurangan-kekurangan kita, ingat, kita semakin jauh dari rasa bahagia. Sekali lagi saya katakan, orang-orang yang pandai bersyukur, hidupnya akan merasa berkelimpahan. Apa lawannya orang yang bersyukur? Kita akan sering melihat ada orang yang selalu mengeluh. Lawan dari bersyukur adalah mengeluh. Coba perhatikan orang-orang di sekeliling Anda yang hidupnya selalu mengeluh sepanjang waktu. Apapun kondisinya mengeluh, dia sangat jauh dari bahagia. Nah, pemirsa, ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. Ada 2 tanggal penting yang kita nggak bisa pilih, yang kita nggak bisa menentukan. Kita nggak bisa pilih tanggal cantik gitu ya, yaitu tanggal yang tercatat di dalam akte kelahiran dan tanggal yang tercatat di dalam batu nisan. Kedua tanggal itu kita nggak bisa pilih, tapi waktu di antara 2 tanggal itu adalah kehidupan. Itulah kehidupan yang mesti kita kelola. Mari kita isi kehidupan kita dengan hal-hal yang menyenangkan. Mari kita nikmati waktu kehidupan kita untuk supaya kita bisa bahagia. Karena ketika kita bahagia, kita akan menularkan virus bahagia itu ke sekeliling kita. Pada saat aura kita bahagia, orang-orang di sekeliling kita akan terbawa bahagia. Nah, sekarang saatnya Anda yang menularkan kebahagiaan itu pada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Anda siap itu? Nah, nikmatin itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang kedua. Tips yang kedua adalah miliki hati yang selalu ikhlas. Miliki hati yang selalu ikhlas. Karena di dalam kehidupan kita, tidak selalu yang terjadi itu seperti yang kita inginkan. Tidak selalu yang terjadi itu sesuai dengan harapan kita.
Kadang-kadang ada anugerah di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kadang-kadang datanglah musibah. Kadang-kadang ada yang datang di dalam kehidupan kita, tetapi kadang-kadang ada yang pergi meninggalkan kita. Ada yang mendapatkan, ada yang kehilangan. Mungkin untuk anak muda ini, ada yang jadian, punya pacar baru, tapi ada yang putus. Nah, jadi kalau kita berbicara sebelah kiri, yang anugerah, kebaikan yang datang ke dalam kehidupan kita, kita boleh bersyukur. Tapi kalau yang datang adalah yang sebaliknya, yang sisi sebaliknya, maka saatnya kita ikhlas. Karena tidak punya pilihan lain. Kalau kita tidak ikhlas, kita akan sangat menderita. Kita akan sangat tidak nyaman. Oleh karena itu, hidup memang seperti itu. Ada dua hal, ada yang menyenangkan, ada yang enggak. Nah, keseimbangan yang harus kita miliki adalah antara bersyukur dan ikhlas. Jadi bersyukur dan ikhlas adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ada saatnya kita bersyukur, ada saatnya kita mengikhlaskan. Kadang-kadang kita sudah sangat baik dengan orang, balasannya tidak menyenangkan. Ya sudahlah, lebih baik seperti itu daripada kita yang menjengkelkan orang lain. Nah, kita miliki pribadi yang ikhlas. Ya sudahlah, kita ikhlaskan saja. Nah, itu lebih enak, itu lebih menyenangkan. Ingat, jangan berharap langit selalu biru. Jangan berharap, karena itu tidak akan terjadi. Karena akan ada kadang-kadang hujan. Kadang-kadang akan ada matahari yang terik panasnya luar biasa. Tapi ingat, pelangi yang indah itu ada karena ada hujan dan ada matahari. Nah, kadang-kadang ada musibah, itu justru membuat hidup kita warna-warni seperti pelangi. Dan itu sangat menyenangkan. Hari ini saya berada di halaman rumah di belakang saya. Saya mendengarkan suara burung. Anda dengar suara burung itu? Di sebelah belakang saya ada kolam. Kemudian ada banyak tanaman-tanaman di sini dan saya sangat menikmati. Bangun pagi, saya minum kopi di sini bersama suami, bersama keluarga, bersama anak-anak. Dan itu saya sangat menikmati. Hanya minum kopi, hanya minum teh dengan makanan kecil. Bisa jadi ubi rebus, singkong rebus, tapi rasanya bahagia sekali. Karena kita menikmatinya. Karena kita menikmatinya. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah miliki pribadi yang pemaaf. Miliki pribadi yang pemaaf. Menjadi pemaaf itu penting. Sekarang bayangkan, orang nggak ada yang tidak pernah merasa sakit hati karena orang lain. Pasti ada. Anda pun pasti pernah sakit hati. Anda pun pernah jengkel dengan orang lain. Tapi ketika Anda menyimpan sakit hati, ketika Anda menyimpan kejengkelan itu, pasti Anda terpenjara dalam batin yang sesak, yang tidak menyenangkan. Karena Anda tidak memaafkan. Kita manusiawi, kita jengkel. Tapi nggak perlu lama. Kita nggak perlu lama jengkel. Rugi. Kita harus ambil keputusan. Maafkan. Karena kalau kita jengkel, kalau kita benci, apalagi dendam, itu sangat-sangat menderita. Mungkin orang lain yang kata-katanya melukai hati kita, mungkin sudah lupa. Tapi kita masih memikirkan, alangkah ruginya kita hidup di dalam penjara batin yang sesak, yang pengap. Saya akan kasih tipsnya menjadi pemaaf. Langkah yang pertama adalah maklumi orang itu. Mungkin dia memang begitu, mungkin dia nggak paham bagaimana menjadi menarik, mungkin dia nggak sadar kata-katanya itu menyakitkan. Maklumin saja, maklum sajalah. Pada saat Anda memaklumi orang itu, Anda merasa seperti penjara Anda itu retak, kemudian angin itu masuk. Baru memaklumin saja, kita sudah nyaman. Itu baru memaklumi. Rasanya ya sudahlah, emang dia begitu. Nah, kalau Anda memutuskan untuk memaafkan, maka yang terasa adalah plong, seolah-olah penjara itu jebol, ya, dan udara masuk dan begitu segarnya dan begitu menyenangkannya. Karena Anda sudah merasa bebas, dinding penjaranya jebol. Nah, kemudian kalau Anda lalu berbuat kebaikan, benar-benar tidak sekedar memaafkan, tetapi Anda melupakan segala kesalahannya dan tetap berbuat baik sama mereka, Anda seperti bebas merdeka. Anda bebas merdeka, ya. Anda merasa tidak lagi ada beban. Dan ketika Anda tetap membantu mereka,
tetap membantu orang itu. Di saat itu Anda merasa pribadi Anda berkelimpahan luar biasa. Hidup yang sangat berlimpah ruah karena apa? Kita mengasihi, kita menyayangi orang yang menyakiti kita. Kita bisa melakukan itu luar biasa, dan itu perlu latihan. Kalau kita menyayangi, kita mengasihi, kita memperhatikan orang-orang yang sayang sama kita, itu semua orang bisa, itu biasa. Itu Anda orang yang biasa saja, Anda baik tapi biasa. Tetapi ketika Anda bisa mengasihi, bisa menolong orang yang pernah menyakitin kita, Anda memaklumi, Anda mengampuni, Anda tetap menolong mereka, itu pribadi yang berkelimpah. Itu pribadi yang sangat berlimpah-limpah. Oke. Nah, jadi jangan lupa memaafkan orang lain. Sekarang coba bayangkan, kira-kira siapa saja orang yang akan Anda maafkan. Jangan lupa, ambil keputusan. Mau hidup merdeka, maafkan. Itu ya. Nah, baik. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah menjadi pribadi yang senang berbagi. Menjadi pribadi yang senang memberi. Bahagia itu bukan dicari, tapi bahagia itu diberikan. Kalau Anda ingin memberikan kebahagiaan di lingkungan Anda pun akan mendapatkan kebahagiaan itu. Bagilah kebahagiaan pada banyak orang, maka Anda akan berkelimpahan. Berhenti menuntut, tapi berbagilah. Anda pasti mendapatkannya. Berhenti menuntut. Jangan menuntut dicintai. Jangan menuntut dikagumi. Jangan menuntut diperhatikan, tapi lakukan sebaliknya. Kalau ingin dicintai, yang Anda lakukan adalah Anda mencintai. Kalau Anda ingin dikagumi, bagaimana pribadi-pribadi yang layak dikagumi? Bukan kita menuntut, tapi bagaimana menjadi pribadi yang menarik, yang layak untuk dikagumi. Kalau Anda ingin diperhatikan, coba Anda memperhatikan, pasti Anda akan mendapatkannya. Itu rahasianya. Rahasia kehidupan adalah memberi, bukan menuntut. Bukan ingin mendapatkannya, karena ketika kita memberi, kita akan mendapatkannya. Memberi tidak harus menunggu kaya. Berbagi itu rasanya indah. Ingat, Anda tidak harus berbagi itu dengan materi. Maka saya katakan, memberi tidak harus menunggu kaya, karena memberi itu adalah kelimpahan hati. Adalah orang yang mentalnya senang memberi, enggak ada pun dia suka memberi. Dan orang-orang yang seperti itu nggak pernah kekurangan. Hidupnya tidak pernah kekurangan. Kalau tidak percaya, dicoba. Cobalah senang berbagi. Cobalah senang memberi. Memberi perhatian, memberikan tenaga kita, memberikan pikiran kita, berbagi kasih kita kepada orang lain. Nah, itu rahasia hidup, adalah memberi. Oke, sekarang yang kelima, yang terakhir. Ya, bagaimana cara hidup berlimpah dan selalu bahagia? Yang kelima adalah miliki sikap yang positif. Miliki sikap yang positif. Sikap yang positif akan lahir dari pikiran positif. Pikiran positif akan melahirkan hati atau perasaan yang positif. Perasaan yang positif akan melahirkan tindakan yang positif. Maka berpikir positif adalah kuncinya. Berpikir positif adalah kuncinya. Pada saat Anda berpikir positif, Anda rasanya hatinya positif, tindakannya pasti positif. Jadi dimulai dari positive thinking, akan dapat positive feeling, akan dapat positive action. Itu rahasianya. Dari 5 itu sangat luar biasa kalau dipraktekkan. Tapi saya akan berikan satu tips tambahan, yaitu bagaimana mengelola mental kita selalu berkelimpah. Bagaimana mengelola bawah sadar kita supaya selalu berkelimpahan dan selalu bahagia. Anda percaya dengan saya bahwa bahagia adalah keputusan. Tak seorang pun mampu membuatmu bahagia, termasuk pasangan hidupmu, termasuk anak-anakmu, termasuk orang tuamu, pimpinanmu, atau mungkin bawahanmu. Enggak ada. Tapi bahagia itu dari hasil keputusan kita sendiri. Sehebat apapun orang-orang di sekeliling kita, kebahagiaan adalah tergantung kita. Ketika kita membuat keputusan bahagia, maka sebetulnya kita sudah menentukan bahwa kita mau bahagia. Lalu kapan kita memutuskan bahagia?
Setiap bangun pagi, saya ambil keputusan. Kata-kata keputusannya begini, hari ini aku mau bahagia. Jadi pemirsa, saya bangun pagi, mata saya terbuka. Lalu saya mulai dengan tersenyum, karena saya menyambut hari baru. Kemudian setiap pagi, setelah itu saya ambil keputusan, hari ini aku mau bahagia. Itu keputusan saya. Nah, kalau kita sudah mengambil keputusan bahagia, apakah sepanjang hari selalu bahagia? Belum tentu. Rahasia berikutnya adalah harus ada komitmen. Kalau lingkungan kita segalanya baik, keputusan bahagia itu mudah tercapai. Tapi kalau lingkungan kita sangat tidak menyenangkan, maka komitmen bahagia dibutuhkan. Komitmen. Nah, kata-kata komitmennya bunyinya begini. Apapun yang terjadi, hari ini aku mau bahagia. Kalau sudah mengatakan apapun yang terjadi, hari ini aku mau bahagia. Kalau orang-orang di sekeliling Anda menjengkelkan Anda tersenyum. Ingat, komitmen. Bahwa apapun yang terjadi, aku mau bahagia. Tak seorang pun boleh mengganggu bahagiaku. Bahagiaku adalah keputusanku. Oke, semua orang boleh tidak menyenangkan, tapi hari ini aku tetap mau bahagia. Nah, itu komitmen. Kalau sudah keputusan, kemudian komitmen, apakah sudah cukup kuat untuk membuat kita bahagia sepanjang hari? Belum. Masih ada satu lagi, yaitu keyakinan kita bahagia. Belief system yang terjadi di dalam mental kita. Kalau kita yakin bahagia, kita bahagia. Tapi kalau enggak, kita enggak akan dapat sekalipun kita sebuah buat keputusan, sekalipun kita sudah komitmen, untuk bahagia itu menjadi enggak mudah ketika kita enggak percaya. Oke, Anda misalnya mengatakan nih, hari ini aku mau bahagia. Apapun yang terjadi aku mau bahagia. Tapi bisa nggak ya? Nah, batal semuanya. Yang harus kita lakukan adalah yakin kita bahagia. Maka kalimat yang ketiga adalah yang dalam hal ini adalah belief system, pemrograman bawah sadar kita. Katakan begini, aku yakin hari ini aku pasti bahagia. Oke pemirsa, ingat ada 3. Yang terakhir tadi itu yang paling kuat sebetulnya. Kita ulang dari yang tiga kalimat itu. Yang pertama keputusan, kedua komitmen, 3 belief. Nah, kita mulai. Kalimat yang pertama, keputusannya adalah hari ini aku mau bahagia. Komitmennya, apapun yang terjadi aku mau bahagia. Beliefnya, aku yakin hari ini aku pasti bahagia. Saya ulang 3-nya ya. Hari ini aku mau bahagia. Apapun yang terjadi aku mau bahagia, dan aku yakin hari ini aku pasti bahagia. Nah, 3 kalimat itu mantra yang sangat luar biasa. Mantra yang sangat kuat sekali. Kalau Anda coba, Anda lebih cepat. Anda akan terkaget-kaget sepanjang waktu. Setelah Anda lakukan itu kira-kira sampai berkali-kali. Kalau itu sudah lakukan Anda berkali-kali, Anda akan tahu bahwa akan merasakan perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan. Akan ada perubahan, tiba-tiba, hari kok selalu menyenangkan sepanjang hari. Hidup ini terasa ringan sekali. Aku happy sepanjang hari. Nah, begitu ya. Oke, sekarang sebagai refleksinya, di akhir materi saya, mungkin Anda bisa dalam hati menjawab pertanyaan saya. Yang pertama adalah, apa yang pantas Anda syukuri dalam hidup ini? Apa yang pantas Anda syukuri dalam hidup ini? Sebutkan. Banyak sekali, tidak terhitung. Oke, sekarang yang kedua, apa yang mau nggak mau Anda mesti ikhlaskan di dalam hidup ini. Jangan ganjal di hati, ikhlaskan. Itu yang kedua. Mau nggak mau harus diikhlaskan. Mau nggak mau harus diikhlaskan. Oke, sekarang yang ketiga, ambil keputusan. Siapa orang yang mau Anda maafkan? Siapa orang yang mau Anda maafkan? Ambil keputusan. Mungkin Anda bisa bayangkan orangnya. Mungkin Anda bisa bayangkan wajahnya di depan Anda. Lalu dalam hati Anda katakan, aku memaafkanmu. Aku mengampuni kamu. Sudah kulupakan semua kesalahanmu. Aku sayang kamu. Rasakan itu. Dan Anda pasti plong. Oke. Kemudian yang berikutnya, action apa di dalam kehidupan ini
yang Anda memutuskan akan berbagi kepada banyak orang. Anda akan berbagi dalam bentuk apa? Pikirkan. Kemudian siap-siaplah untuk melakukannya. Siap-siaplah untuk melakukannya. Oke, yang kelima, yang terakhir ya. Sudut pandang apa yang selama ini salah dan Anda ingin mengubahkannya. Ubahlah pikiran-pikiranmu menjadi pikiran-pikiran positif. Karena apa? Pikiran positif melahirkan perasaan positif dan melahirkan action yang positif. Kalau Anda berpikir positif, Anda pasti bahagia. Oke? Itu tips dari saya. Selamat berbahagia, menikmati kehidupan. Jangan lupa kalau ini ada manfaatnya, Anda like, subscribe. Salam sukses, selamat bahagia, dan keep fighting.